Sehat anak-anakku? Sehat.
batuk yang kemarin. Jadi suara saya mungkin kurang maksimal, tapi meskipun kurang maksimal, saya tetap harus semangat. Kalian juga harus semangat. Yang didengar, yang didengar, yang di belakang masih dengar kan suara saya? Masih. Oke. Kalian juga harus menjaga kondisi tubuh kalian supaya tetap fit sehingga proses pembelajaran akan selalu dapat terlaksana dengan baik. Kemudian Ibu tanya, apakah kalian masih ingat dengan minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Zat aditif dan zat adiktif. Oke, bagus. Minggu kemarin kita belajar tentang zat aditif dan adiktif. Yang masih ingat? Contoh dari zat aditif kemarin apa saja? Pewarna, pengawet, terus pemanis, penyedap, ada juga pemulsi. Itu adalah contoh dari zat aditif. Ada yang alami, ada yang buatan. Oke, karena kemarin kalian sudah belajar tentang zat aditif, contohnya apa? Yang penyedap rasa. Sekarang kalian sudah tahu kalau masak tadi masih menggunakan MSG atau tidak? Tidak. Tidak ya, benar tidak? Tidak. Diganti dengan apa penyedapnya? Kaldu ayam. Terus apa lagi? Bawang apa? Bawang goreng. Oke, ada lagi? Jamur. Oke. Itu kalau contoh dari zat aditif. Pakai nol tidak? Tidak. Oke. Kalau yang zat aditif jenis-jenisnya ada apa saja kemarin? Narkotika, psikotropika. Oke, zat psikoaktif lainnya contohnya apa ya kemarin ya? Kopi, teh, rokok, alkohol. Di antara zat-zat berikut yang pernah kalian jumpai yang apa? Pernah meminumnya? Pernah. Rasanya gimana? Enak. Setelah minum kopi, rasanya kayak gimana? Tidak mengandung. Oke, karena kopi mengandung kafein. Oke, silakan di hari depan. Itu ibu sudah ada pertanyaan. Apakah kalian ada yang sudah pernah mengalami operasi? Tidak. Tidak pernah ya? Tidak. Kalau ibu bulan Agustus kemarin pernah mengalami operasi dan itu si ibu tidak sadar karena ada obat biusnya. Terus kemudian mengapa saat sebelum operasi itu pasien harus dibius terlebih dahulu? Kira-kira kenapa? Kok dibius dulu? Supaya tidak merasa takut. Iya, memang benar, supaya tidak takut. Kan dia tidak sadar ya kan? Terus apa lagi? Supaya tidak terasa sakit. Apalagi supaya takut ya. Soalnya kalau operasi itu kan ada gunting, ada pisau bedah, banyak sekali ya. Kita bayangkan kalau kita kepotong sedikit aja kita kan ngeri, keluar darah. Lagi kalau operasi jaringannya diambil, ya kan? Pasti akan serem. Jadi kalau dibius itu biar tidak takut, betul sekali dia tidak takut. Terus dia tidak merasakan sakit, ya betul juga. Karena kalau kita nggak sadar, kan kita nggak merasakan sakit juga, gitu kan? Oke. Apakah kalian tahu bahwa obat bius itu merupakan salah satu jenis golongan psikotropika? Iya. Iya. Terus gimana kalau obat bius itu disalahgunakan? Bahaya, ya betul bahaya. Misalkan kita disalahgunakan sebagai kejahatan, dipakai bius orang tidak sadar lalu dirampok, diambil barang-barangnya orang. Itu adalah contoh penyalahgunaan yang negatif. Jadi obat-obat seperti psikotropika, narkotika itu penggunaannya diatur dalam undang-undang. Oke, untuk itu nanti kita akan belajar tentang dampak dan upaya pencegahan zat aditif dan adiktif. Apakah
buang sia-sia karena narkoba. Ya, karena narkoba sarana liar, korbankan masa depan bangsa, gitu ya. Jadi jangan sampai dekat-dekat dengan yang namanya Mbak Narkoba dan Mas Narkoba, apalagi mencicipi, gitu ya Nana? Iya. Pokoknya saya satu drag. Contohnya kita saya satu drag, katakan tidak pada narkoba. Bagus. Sebentar ya, saya ambil dulu ya. Jadi ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam kegiatan pagi hari ini. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi dampak konsumsi zat aditif melalui kegiatan mengamati gambar dan literasi dengan benar. Kemudian minta tolong tujuan pembelajaran yang kedua dibaca yang keras. Siapa ya? Dava yang keras Pak. Lihat enggak? Ya, coba ayo. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan dampak konsumsi berlebihan zat aditif buatan melalui kegiatan diskusi dan literasi dan ya dilanjutkan Alif. Yang ketiga, yang berhasil. peserta didik dapat menjelaskan dampak konsumsi zat aditif bagi kesehatan melalui kegiatan diskusi dan literasi keluar depan. Ya, minta contoh dilanjutkan dengan Peserta didik dapat menjabarkan upaya pencegahan dari bahaya zat aditif melalui kegiatan diskusi dan literasi dengan benar. ya tujuan pembelajaran terakhir minta tolong dibacakan yang keras suaranya Kois. Mengurangkan upaya pencegahan zat aditif dan zat aditif di LKPD melalui kegiatan diskusi dengan benar. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran yang kita harus capai untuk pembelajaran pagi kali ini. Oke, seperti biasa kalian sudah siap untuk dinilai? Sudah. Oke ya, jadi ada 3 penilaian yang nanti akan diambil selama proses pembelajaran. Yang pertama adalah penilaian sikap. Sikap kalian nanti dinilai seperti biasa ya. Kemudian penilaian pengetahuan dan juga penilaian keterampilan. Siap? Siap. Oke, kita lanjutkan. Nah, Ibu sudah tampilkan di depan. Silakan dilihat. Yang masih menengok ke belakang bisa lihat di depan. Kelihatan ya sampai di belakang ya. Ya, di depan Ibu sudah tampilkan itu yang pertama itu adalah gambar apa nak? Kalau kita sehari-hari sebut apa namanya? Energi. Yang kedua ini? Didapatkan dari tumbuh-tumbuhan. Kalau merah didapatkan dari hijau dari daun pandan, daun babe, daun pandan juga bisa. Kemudian hitam. Blueberry. Ada yang pakai dataran apa namanya? Jerami, bukan jeraminya ya, yang bulirnya itu yang tempat untayan bulir itu loh. Itu dibakar, kemudian dari abunya itu digunakan untuk pewarna hitam pada makanan yang kita makan. Apa itu? Dawet, cendol dawet yang warnanya hitam itu pakainya seperti itu. Kemudian dicampur dengan tepung kanji, terus digunakan dibentuk, dicetak panjang-panjang dan bulat-bulat ya. Itu digunakan untuk es cendol dawet. Oke, sebelahnya ini gambar apa? Pemanis buatan. Kalau pemanis alami pakainya gula aren, gula asin. Kalau pemanis buatan
Ada pakai bawang goreng, ada pakai kaldu ayam, ada yang pakai jagung, ada yang pakai seledri juga. Kemudian kalau penyedap buatan itu bisa dijumpai di toko-toko, nanti warung-warung kelontong, bukan warung yang jualan lontong ya, warung kelontong. Jadi warung kelontong itu adalah warung yang berjualan kebutuhan sehari-hari kita. Itu ada kita beli Masako, Royco, Sasa, bahkan mobil, ya kan? Itu adalah mengandung penyedap buatan, yaitu monosodium glutamate atau yang disingkat dengan MSG. Lanjut ya. Kemudian ini gambar apa nih anak? Termasuk pengawet buatan. Kalau yang pengawet alami pakainya gula, garam, jeruk nipis ya. Sedangkan ini adalah pengemulsi buatan. Khasiatnya adalah soda kue, macamnya ada banyak, ada butter, BBM, dan yang lain. Kalau yang alami itu pakainya telur, pengemulsi. Makanya kalau kita buat apa namanya kue, itu pasti pakai telur supaya dia apa? Mengembang. Adonannya kecil karena kita sudah pakai pengemulsi, ya. Jadi mengembang. Itu ya. Itu kalau zat aditif. Sekarang kalau yang aditif, itu contohnya terus yang biasa kalian konsumsi kopi dan oke. Terus ini gambar apa? Termasuk golongan narkotika. Oke, narkotika berarti memang tidak boleh dikonsumsi. Dari gambar di atas apa yang bisa kalian lihat? Ada gambar? Apa ini? Sebelahnya daunnya seperti itu ya. Itu bukan daun singkong ya, ataupun bukan daun apa ya yang kayak gitu, daun randu bukan ya, tapi itu daun ganja. Bagaimana cara mencegah penggunaan zat aktif agar tidak membahayakan kesehatan diri sendiri? Menjauhi, oke. Tidak pernah mencoba, jangan coba ya. Kemudian bagaimana dampak zat aditif pada narkotika dan psikotropika terhadap kesehatan? Piye dampaknya? Terus ya, terus rasa nyaman. Berarti kenapa orang-orang kok memakai narkoba biar rasanya nyaman gitu ya? Oke, bagus sekali. Jadi untuk memperjelas agar kalian lebih tahu secara jelas, kita akan belajar tentang dampak dan upaya penggunaan zat aditif dan adiktif. Sebelum itu ibu akan bagi menjadi berapa kelompok? 5 kelompok yang masing-masing kelompok beranggotakan 5 orang, gitu ya. Kelompok 1, mana kelompok 1? Siap? Kalau mana suaranya? Kalau saya bilang hai, kalian jawabnya? Kalau saya bilang halo, kalian jawabnya? Hai. Kalau saya bilang hai, kalian jawabnya? Halo. Halo. Kelompok 2 hai. Kelompok 3 halo. Jadi ya perlu dicontoh. Kelompok 4 halo. Aduh, kurang semangat. Kelompok 5 halo. Yang paling semangat kelompok 2 dan kelompok 5. Sudah ada 5 kelompok. Ibu kemarin sudah bagikan bahan ajarnya. Sudah dipelajari bahan ajarnya? Sekarang ibu akan bagikan LKPD. Nanti setelah kalian mendapatkan LKPD, silahkan ikuti langkah pengerjaan pada LKPD. Jangan lupa ditulis nama dan kelompok
Tapi kalau nggak muat bisa dikasihkan, nggak apa-apa ya. Ada kesulitan gambarnya jelas gitu.
kasih penjelasan apa dulu. Enggak ada masalah apa. Kalau kayak gitu. Bisa ya? Bisa. Ada pertanyaan? Oke, coba dilanjutkan. Halo. Sama mana progresnya? Fase 5. Oke, fase 5 dilanjutkan ya. Gambarnya jelas di situ? Jelas. Oke. Kalau enggak semua, bagus bisa ditaruh di kertas, nanti disatukan ya biar enggak hilang. Alif, bisa Alif? Bisa. Mana? Penggunaan ini akan dapat menyebabkan gangguan persepsi supaya tidak terjadi bagus, bagus. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi. Silakan dimaksimalkan dalam pengerjaannya. Jangan sampai ada yang terlewat.
cara pencegahannya? Ya, bagus. Kayaknya dua aja yang masuk. Tapi nanti kalau waktunya masuk nggak usah, nggak usah. Yang penting performanya bagus. Ya. Semangat ya. Semangat. Saya menegak Katakan tidak pada narkoba. Good. Kayaknya ini juga sudah selesai. Lift. Lift. Ibu tidak kali ya. Kalau mau apa-apa, kalau harus bilangin sama dia malas. Naik dulu dulu kalau nggak sudah jadi. Iya, iya, iya. Nanti cara angkat dua kita mulai presentasi. Dia mamanya kayak gimana? Mamanya biasa. Nggak pernah makan. Tapi dia nggak pernah cerita.
Konsentrasi ya. Bisa semua ini sudah dikerjakan? Sudah. Sampai mana? Sudah. Oke. Saya lawati. Jadi
Ya, silakan. Fase 1, orientasi pada masalah. Berdasarkan di atas, kalian akan menemukan permasalahan. Tuliskan permasalahan tersebut ke dalam pertanyaan minimal 2 halaman. Gambar 1. Mengapa makanan seperti bakso dan mie ditambahkan kulkas dan rem untuk membuat pengawetan dan membuat menarik tampilannya? Gambar
memperkuat atau biar bakso itu tahan lama, tidak cepat rusak. Selain itu juga untuk penampilannya juga lebih bagus gitu ya. Terus kemudian apa lagi? Untuk yang kedua itu kenapa kok anak-anak muda? Jadi anak-anak muda itu cenderung lebih menyukai nongkrong dengan minum kopi dan merokok. Tadi kalau kelompok kita mengatakan bahwa karena pengaruh zat adiktif yang ada pada kandungan kopi dan rokok, sehingga mereka lebih rileks, santai, pikirannya juga tenang kalau pas kopi sama rokok. Tetapi itu adalah sesuatu hal yang negatif karena dia hanya membuang-buang waktu dengan percuma. Kalau kita pengen rileks, santai, itu kita justru kita kembangkan ke arah yang positif. Misalkan kita menjadi content creator atau kita sebagai anak pondok untuk menenangkan hati dan pikiran kita tidak hanya terjerumus ke hal-hal yang negatif, tapi dengan apa? Ngaji. Untuk menenangkan pikiran kita apa yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan? Baca Al-Quran, yang bagus, apa lagi? Sholawatan, kayak yang dilakukan kemarin, ada sholawatan juga kan di sekolah. Itu adalah satu hal yang positif yang patut kita contoh, bukan hal yang negatif, yaitu dengan minum kopi, nongkrong sama merokok. Itu tidak patut kita contoh karena itu merupakan hal yang negatif. Gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan buat kelompok 3, kalau yang mau bertanya silakan boleh. Yang keras, oke. Putri Heliantik akan bertanya buat kelompok 3. Silakan didengarkan, disimak baik-baik. Dijawab pertanyaan dari Putri. Silakan Putri. Jika seseorang mengkonsumsi alkohol dalam jangka panjang, maka akan terjadi apa? Oke, bagus sekali. Jadi apabila seseorang mengkonsumsi alkohol ya, alkohol terus gimana? Dalam jangka panjang. Oke, dalam jangka panjang apa yang terjadi? Maksudnya dalam tubuhnya itu. Oh ya, silakan kelompok 3. Ya. Dalam jangka panjang, alkohol dapat merusak hati, merusak kelenjar lambung, merusakan sistem saraf, menyebabkan gangguan jantung, dan meningkatkan risiko kanker. Ibu hamil mengkonsumsi alkohol akan melahirkan bayi yang Ya, begitu ya. Jadi alkohol itu sangat bahaya sekali bagi tubuh kita. Seperti yang dijelaskan pada kelompok 3 tadi, kita bisa apa saja loh? Merusak hati, kemudian merusak kelenjar getah lambung, terus aja ya merusakan sistem saraf. Dan bagi ibu hamil yang sering mengkonsumsi alkohol juga bisa melahirkan anak yang cacat. Dan juga alkohol itu membuat kita tidak sadar. Kalau kalian lihat orang-orang yang sedang minum minuman keras, lalu dia mabuk, dia nggak sadarkan diri kan. Kemarin sudah ada kasus itu orang Bayam yang meninggal kecelakaan di mana sini? Perantaan ya. Itu gara-gara dia minum alkohol. Karena dia kebanyakan minum alkohol, dia tidak sadarkan diri. Kemudian dia mengendarai motor karena dia tidak seimbang kan. Maka dia nabrak pohon, jadi langsung dia meninggal di tempat. Nah, itu dampak dari alkohol itu juga sangat luar biasa hebatnya ke arah yang jadi jangan pernah dikonsumsi. Ada pertanyaan lagi dari kelompok 3? Tidak. Kalau tidak ada, silakan tutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
biar kelihatan gantengnya. Oke. Nah. Yang keras. Ditambahkan borax dan flek untuk mengawalkan dan membuat menari stabila. Nomor 2. Mengapa anak-anak remaja cenderung lebih suka Roblox sambil minum kopi dan merokok? Makanan supaya makanan dapat disimpan dalam waktu yang lama agar tidak mudah basi dan rusak. Selain itu, memperbaiki tampilannya agar lebih menarik dan membuat tekstur mie dan bakso menjadi lebih kenyal. Nomor 2, mereka cenderung menjadi lebih santai dan rileks ketika mereka minum kopi dan merokok karena mengandung zat kalori pada rokok yaitu nikotin serta zat kafein pada kopi yang membuat mereka kecanduan. Ya. Ketiga, upaya pencegahan dan adiktif buatan mengurangi konsumsi makanan seperti meningkatkan konsumsi sayur. Aldi, Adri, mukanya sampai ditutup. Coba kamu aja. Menyebabkan gangguan kesehatan seperti diare, marut, batuk, kenapa kalian kok senyum-senyum? Kenapa? Ada yang lucu ya? Ayo dilanjut. Kalian mengandung lagi daya zat karsinogenic menurunkan daya kita bernafas dalam pencegahan mengurangi ya. Oke, jadi untuk mengurangi untuk mencegah upaya pencegahan pada zat adiktif tadi, yang pertama adalah mengurangi makanan cepat saji. Makanan cepat saji itu contohnya apa? Mie instan, terus apa lagi? Burger, terus apa lagi? Sosis, nugget itu cepat saji ya, karena dia cuma butuh proses yang sebentar lalu bisa dikonsumsi. Jadi itu makanan junk food itu dikurangi karena di dalam makanan junk food itu banyak mengandung zat adiktif yang tidak baik untuk kesehatan. Lanjutkan. Meningkatkan konsumsi sayur dan buah-buahan serta mencegah vitamin. Ya, meningkatkan konsumsi sayur dan buah-buahan karena sayur dan buah-buahan itu alami dan baik sekali untuk tubuh. Lanjutkan. Mengganti penggunaan zat adiktif buatan dengan zat adiktif alami. Ya, seperti yang sudah kalian lakukan, mengganti MSG dengan apa? Bawang goreng, jamu, kaldu ayam dan sebagainya. Lanjutkan. Diperlukan kesadaran dan tanggung jawab terhadap penggunaan zat adiktif dengan panganan yang bersih. Ya, kalau kita sebagai penjual, kita harus menjadi penjual yang bertanggung jawab. Artinya jangan ingin
baksonya kenyal loh, jangan dikasih boras ya, tapi dikasih daging kan gitu. Seperti itu. Oke, dilanjutkan lagi. Dampak penggunaan zat aditif. Ya. Gangguan pada sistem saraf atau neurologi seperti pecah-pecah gangguan pembakaran, halusinasi kerusakan saraf, tapi gangguan jantung dan darah. Ya. Cara pencegahan mengenal darah sudah menulis sendiri-sendiri, meningkatkan jaga diri, meningkatkan rasa percaya diri. Terakhir, terima kasih masyarakat. Alexander kayaknya itu sesuatu ya, makanya dia dari tadi pengen ketawa terus ya. Dia Memilih pergaulan yang baik. ya, memilih pergaulan yang baik ya, artinya memilih teman-teman yang apa? Yang baik, yang soleh dan solehah, sehingga kalau kita punya teman yang baik, soleh dan solehah, itu sudah barang tentu teman-teman itu tidak menjerumuskan kita ke hal-hal yang negatif. Dan kita nanti ya, jadi bagus sekali ya. Efek dari zat adiktif itu ada yang namanya, kalau kalian pernah baca itu ada namanya sindrom Channes-Restoran. Channes Food. Sindrom Channes-Restoran atau Channes Food ya. Itu ketika kenapa kok dikatakan penyakit sindrom Channes-Restoran? Karena sebagian besar masakan-masakan Chinese itu banyak sekali dia menggunakan MSG atau penyedap buatan, sehingga kalau kena sindrom Channes itu tadi itu bisa dia pusing, terus ini apa namanya, sering di tenggorokan. Kalau kita banyak mengkonsumsi bakso, kalau kita makan bakso saja ya, bakso itu loh banyak sekali micin yang digunakan. Di baksonya sudah ditambah micin, di kuahnya juga ditambah micin. Habis makan bakso rasanya apa? Kita menjadi lebih haus, sering gitu ya, karena itu penambahan zat penyedap yang terlalu berlebihan. Ya, pada intinya kita harus mengkonsumsi penambahan zat aditif buatan, beralih ke yang alami. Kemudian untuk zat adiktifnya kita harus stop, jangan coba-coba untuk mengkonsumsi yang namanya narkoba, psikotropika, miras ataupun rokok. Seperti itu ya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Una, silakan Una. Pertama, saya udah mengajar. Mengapa kita harus mengurangi mengkonsumsi makanan yang Baik, saya akan menjawab. Bila kamu terlalu sering mengkonsumsi makanan serta saji, kamu akan beresiko mengalami penyakit obesitas, diabetes tiba-tiba, gangguan pencernaan dan pernapasan, kerusakan gigi. Ya, bagus. Jadi seperti yang kita sudah bahas di gangguan sistem pencernaan kemarin ya, kalau kita sering mengkonsumsi makanan cepat saji, makanan junk food, ya, itu akan meningkatkan apa? Berat badan kita, sehingga itu memicu untuk obesitas. Seperti itu. Selain itu juga makanan-makanan cepat saji itu dapat menimbulkan berbagai gangguan. Apa tadi? Sela. Gangguan pencernaan dan pernapasan, Gangguan pencernaan dan juga pernapasan. Dan itu kerusakan gigi. kerusakan gigi itu juga untuk makanan cepat saji yang manis. Seperti itu ya. Oh ya, dan juga dia
kanker. Demikian, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Kalau tidak ada, silakan ditutup dulu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Ya, terima kasih. Jadi karena kita belajar 2 jam pelajaran, jadi tidak semua kelompok yang bisa presentasi. Meskipun tidak semua kelompok yang presentasi, diharapkan kelompok yang tidak presentasi itu juga belajar lagi ya. Ya, oke. Kemudian kita pada fase menyimpulkan bersama karena kita belajar tentang apa namanya dampak dan upaya pencegahan zat aditif dan aditif. Sekarang ibu tanya, gimana dampak penggunaan zat aditif? Dampaknya seperti apa? Dampaknya seperti apa? Menyebabkan gangguan kesehatan. Seperti apa? Ya, lubang-lubang kulit, gatal-gatal itu dalam jangka waktu yang pendek. Dalam jangka waktu yang panjang itu bisa menyebabkan karsinogenik atau bisa menyebabkan penyakit kanker. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Tadi ya sudah disebutkan untuk pengawet penyedap rasa itu kalau berlebihan juga bisa menyebabkan pusing, kemudian sering di tenggorokan seperti itu. Kemudian upaya untuk mencegah penggunaan zat aditif yang pertama mengurangi konsumsi makanan yang siap saji. Yang kedua meningkatkan konsumsi sayur dan buah-buahan serta mengkonsumsi vitamin. Ya, meningkatkan konsumsi makanan yaitu sayur dan buah-buahan. Kemudian apa lagi? Mengganti penggunaan zat aditif buatan dengan zat aditif alami. Mengganti penggunaan zat aditif buatan dengan zat aditif alami. Misalkan kalau kita pewarna pakai EDI, kita berganti dengan pewarna alami. Kalau merah kita pakai apa? Enggak, bisa pakai benang. Kemudian kalau zat aditif dampak bagi tubuh kita apa? Gangguan pada sistem syaraf. Kemudian yang kedua apa? Kejam-kejam. Yang ketiga kesadaran menurun, gangguan syaraf itu ya. Kemudian juga dia apa lagi? Ya, gangguan pada jantung dan juga gangguan pada aliran atau peredaran darah. Upayanya seperti apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah zat aditif? Iya, kita harus mengenali diri kita sendiri. Kita tidak mudah terbujuk dengan ajakan teman untuk berbuat yang negatif. Terus apa lagi? Meningkatkan harga diri. Jadi jangan mudah terpancing atau terayu. Ayo di melu aku tak kasih apa wes ayo aku ya. Enggak punya harga diri, mau aja. Karena disuruh kasih minuman keras, terus sudah mencoba akhirnya ketagihan ya. Enggak boleh ya. Terus apa lagi upaya yang dapat dilakukan? Iya, kita harus pede atau percaya kalau kita itu bisa tanpa menggunakan suplemen seperti obat-obatan dan apa lagi? Lanjut. Ya, memilih tawaran yang baik dan menolak jika diajak untuk mencoba-coba untuk memakai narkoba. Jangan pernah mendekati, menyentuh, apalagi mencoba apa yang namanya narkoba dan psikotropika.
psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Kemudian upaya yang dapat untuk dilakukan untuk menghindari zat aktif dan psikotropika yang pertama adalah apa? Mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini kita akan merasa tenang sehingga pikiran kita juga positif, tidak akan berpikir ke hal yang negatif. Kemudian yang kedua adalah kemudian menyalurkan hobi yang bermanfaat. Sekarang banyak sekali ya kegiatan yang bisa kalian ikuti. Kalian bisa menjadi content creator, kalian bisa mengembangkan hobi kalian dalam bidang olahraga, dalam bidang seni, ya kan? Yang juara tilawah juga bisa dikembangkan, kemudian yang juara pancung dan juara silat juga bisa dikembangkan, yang juara pidato juga bisa dikembangkan, gitu ya. Jadi kita harus mengembangkan hobi kita ke arah hal yang positif sehingga kita tidak punya pikiran untuk apa? Mencoba-coba hal yang negatif. Kemudian menghindari bergaul dengan pemakainya. Itu adalah upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah zat adiktif. Dikit ya. Kalau yang ini adalah upaya untuk mencegah penggunaan zat adiktif. Yang pertama adalah ya, yang kedua meningkatkan konsumsi sayur dan buah-buahan serta konsumsi vitamin. yang ketiga Diperlukan kesadaran dan tanggung jawab proses terhadap penggunaan zat aktif pada makanan yang didistribusikan. ya, bagus. Oke, sekarang ibu tanya, kalau dengan model pembelajaran seperti ini bisa meningkatkan motivasi atau keinginan kalian untuk tetap belajar, angkat dong jempolnya ke atas. Oke, lagi-lagi zoom. Ya, terima kasih. Nah, itu adalah pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi kita semua sudah tahu bagaimana cara untuk menanggulangi dampak dari penggunaan zat adiktif dan adiktif. Sampai sini ada yang belum jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, saatnya tiba pada fase yang kalian tunggu-tunggu, yaitu fase penggandaan kelompok. Oke, ibu tadi sudah nilai dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 untuk kelompok yang paling aktif dalam pembelajaran pagi kali ini. Deng-deng-deng, kelompok berapa ya? Kelompok berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Karena apa 5? Dia ketawa terus tadi sebenarnya mau kena, tapi waktu di presentasi dia apa? Beri tepuk tangan dulu kelompok 3. Ya, oke. Ibu harapkan di pertemuan-pertemuan berikutnya kalian harus selalu tetap semangat. Yang sudah menjadi juara hari ini jangan sombong, jangan takabur, ya. Tetap selalu semangat dan belajar. Yang belum kelompok yang lain masih ada waktu untuk menjadi yang terbaik. Oke, sekarang kita saatnya untuk berdoa, ya. Karena tadi kita sudah berpusing-pusing, kita sudah mengerjakan sesuatu hal yang baik, ya. Maka tiba saatnya. Oh ya, masih lupa ibu. Lupa ada satu lagi yang belum mengerjakan soal post test hampir kelewat tadi ya. Oke, jadi ibu bagikan dulu langsung dikerjakan ya. Habis itu baru nanti kita tutup.
kasih.